Halo gengs, gimana kabarnya nih? Saya harap semua dalam keadaan yang baik dan tetap semangat ya. Baik, kembali lagi bersama saya Reza Akna dalam konten kedinasan. Yap, kali ini saya bakal membahas tentang strategi dalam memilih sekolah kedinasan tahun 2022. Sebelum itu, saya akan memberikan info bahwa pada tahun ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB mengumumkan setidaknya terdapat 8 instansi yang membuka penerimaan sekolah kedinasan tahun 2022. Di antaranya 1. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. 2. Kementerian Keuangan atau Kemenku. 3. Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. 4. Badan Pusat Statistik atau BPS. 5. Badan Intelijen Negara atau BIN. 6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. 7. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Kedelapan, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Untuk mengetahui apa saja sekolah kedinasan yang membuka penerimaan, bisa tetap pantengin channel saya ya di Reza Akna. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baik, langsung saja beberapa strategi dalam memilih sekolah kedinasan tahun 2022 versi Reza Akna. Yang pertama, memilih sesuai peminatan dalam diri. Pilihlah sekolah kedinasan berdasarkan minat kita sendiri. Jika kita belum ada ketertarikan dalam memilih sekolah kedinasan, bisa kita meminta saran dari orang tua, teman, maupun guru kita di sekolah. 2. Memilih sekolah kedinasan berdasarkan persyaratan yang ada. Kenali seluruh persyaratan dari semua sekolah kedinasan. Karena setiap sekolah kedinasan memiliki standar baku yang ditetapkan oleh setiap kedinasan tersebut. Contohnya, jika kalian berkacamata, maka kalian hanya bisa mendaftar di sekolah-sekolah yang memberikan persyaratan khusus bagi peserta yang berkacamata. Contohnya seperti Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN, dan Politeknik Statistik STIS. Ketiga, pahami potensi dan passion diri. Sebelum memutuskan untuk mengambil sekolah kedinasan tertentu, sebaiknya kamu telah memahami potensi dan passion kamu. Jika tertarik di bidang perhitungan atau matematika, kalian bisa masuk di PKN STAN ataupun Polstat STIS. Keempat, lihat peluang untuk diterima di kedinasan tersebut. Kita perlu melakukan survei terhadap sekolah mana yang membuka penerimaan dengan kuota terbanyak. Dan yang kelima, yaitu kalian juga bisa melihat dari tingkat persaingan sekolah kedinasan pada tahun 2021 atau tahun lalu. Apa sih itu tingkat persaingan? Ya, tingkat persaingan adalah perbandingan antara jumlah kuota penerimaan berbanding dengan jumlah pendaftar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkat persaingan pendaftar sekolah kedinasan pada tahun 2021 dengan jumlah pendaftar terbanyak dari yang paling tinggi tingkat persaingannya ke yang paling rendah tingkat persaingannya. So, check it out. Di urutan pertama, yaitu PKN STAN. Dengan jumlah formasi sebanyak 275 dan jumlah pendaftar sebanyak 44.455 pendaftar, PKN STAN menjadi sekolah kedinasan dengan perbandingan 1:162, di mana artinya dalam satu kuota formasi yang diberikan diperebutkan oleh sebanyak 162 pendaftar. Urutan kedua yaitu Poltek SSN. Dengan jumlah formasi sebanyak 100 formasi dan jumlah pendaftar sebanyak 5.930 pendaftar, Poltek SSN menjadi sekolah kedinasan dengan perbandingan 1:59, di mana artinya dalam satu kuota formasi yang diberikan diperebutkan oleh sebanyak 59 pendaftar. Urutan ketiga yaitu Poltekim. Dengan jumlah formasi sebanyak 300 dan jumlah pendaftar sebanyak 17.323 pendaftar, Poltekim menjadi sekolah kedinasan dengan perbandingan 1:58, di mana artinya dalam satu kuota formasi yang diberikan
diperebutkan oleh sebanyak 58 pendaftar. Urutan keempat yaitu Poltekim. Dengan jumlah formasi sebanyak 300 dan jumlah pendaftar sebanyak 15.499 pendaftar, Poltekim menjadi sekolah kedinasan dengan perbandingan 1:52, di mana artinya dalam satu kuota formasi yang diberikan diperebutkan oleh sebanyak 52 pendaftar. Urutan kelima yaitu PPI Madiun. Dengan jumlah formasi sebanyak 144 dan jumlah pendaftar sebanyak 6.949 pendaftar, PPI Madiun menjadi sekolah kedinasan dengan perbandingan 1:48, di mana artinya dalam satu kuota formasi yang diberikan diperebutkan oleh sebanyak 48 pendaftar. Urutan keenam yaitu Polstatistik. Dengan jumlah formasi sebanyak 600 dan jumlah pendaftar sebanyak 27.501 pendaftar, Polstatistik menjadi sekolah kedinasan dengan perbandingan 1:46, di mana artinya dalam satu kuota formasi yang diberikan diperebutkan oleh sebanyak 46 pendaftar. Urutan ketujuh yaitu STIN. Dengan jumlah formasi sebanyak 250 dan jumlah pendaftar sebanyak 10.897 pendaftar, STIN menjadi sekolah kedinasan dengan perbandingan 1:44, di mana artinya dalam satu kuota formasi yang diberikan diperebutkan oleh sebanyak 44 pendaftar. Urutan ke-8 yaitu STMKG. Dengan jumlah formasi sebanyak 265 dan jumlah pendaftar sebanyak 11.409 pendaftar, STMKG menjadi sekolah kedinasan dengan perbandingan 1:43, di mana artinya dalam satu kuota formasi yang diberikan diperebutkan oleh sebanyak 43 pendaftar. Urutan 9 yaitu IPDN. Dengan jumlah formasi sebanyak 1.164 dan jumlah pendaftar sebanyak 42.755 pendaftar, IPDN menjadi sekolah kedinasan dengan perbandingan 1:37, di mana artinya dalam satu kuota formasi yang diberikan diperebutkan oleh sebanyak 37 pendaftar. Urutan 10 yaitu PTDI STTD. Dengan jumlah formasi sebanyak 912 dan jumlah pendaftar sebanyak 16.844 pendaftar, PTDI STTD menjadi sekolah kedinasan dengan perbandingan 1:18, di mana artinya dalam satu kuota formasi yang diberikan diperebutkan oleh sebanyak 18 pendaftar. So, itulah urutan tingkat persaingan 10 sekolah kedinasan dengan jumlah pendaftar terbanyak pada tahun 2021. Gimana, gengs? Apakah kalian sudah ada bayangan untuk memilih sekolah kedinasan pada tahun ini? Oke, pikirkan baik-baik ya. Selain itu, saya menyarankan untuk perbanyak belajar, berlatih, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Sekian dari saya, semoga kalian sukses selalu. Terima kasih.